hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata mereka. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata musuh. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata tetangga. Hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman. Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang maknanya sangat dalam. Nah, untuk Bapak Ibu yang nonton lewat streaming atau mendengarkan lewat streaming, saya mau mengajarkan karena setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu maknanya dalam sekali. Dan biasanya ya, kalau orang Jawa, saya orang Jawa, perkataan terakhir sebelum orang meninggal itu sangat diperhatikan. Jadi tolong siapkan perkataan terakhir sebelum saudara meninggal. Karena biasanya itu mengandung kata-kata pesan. Bahkan biasanya di detik-detik terakhir sebelum orang meninggal biasanya ada wasiat kadang-kadang ya. Yang ditunggu-tunggu wasiatnya biasanya. Itu warisan mau dikasih ke siapa. Tapi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah satu pelajaran yang luar biasa. Yang pertama yang Tuhan Yesus ucapkan ialah ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelahnya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata kalimat ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi kata pertama yang Tuhan Yesus ucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, dalam pelayanan Yesus sering mengucapkan kalimat ini secara personal. Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni, berkali-kali. Tapi baru kali ini Yesus mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah dosa mereka," secara general. Dosa banyak orang. Terutama Yesus sedang mengarahkan kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia, orang-orang yang telah menghina dia, orang-orang yang telah menista dia atau orang-orang yang telah bahkan membunuh dia, menganiaya dia. Jadi kalau saudara mau bicara mengenai pengampunan, ini pelajaran yang luar biasa, ada di kayu salib. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, belum pernah Yesus mengucapkan kalimat ini. Dia ucapkan di atas kayu salib. Karena apa? Bicara mengenai kayu salib, tempat yang terbaik untuk kita belajar mengalami pengampunan dan belajar mengampuni adalah di kayu salib. Pelajaran pertama, saudara-saudara, sebentar lagi Yesus akan mengucapkan kalimat ini, "Ya Bapa, ku serahkan nyawaku." Sebelum dia mengucapkan "it is finished," sudah selesai, dia mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sebelum Yesus mati, dia mengucapkan kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Apa artinya? Untuk kita semua, sebelum Anda mati, belajarlah melepaskan pengampunan. Jangan mati dengan kepahitan. Tengok temanmu bilang, jangan mati dengan kepahitan dalam hati. Bilang. Hidup ini sekali dan mati sekali. Ya kan? Saya ulangi lagi ya. Ini bukan nubuatan, bukan kata-kata marifat, tapi ini kebenaran. Hidup sekali, mati sekali. Tolong hidup dengan hati yang bersih. Ya kan? Jangan pernah menyimpan kepahitan. Saya mau kasih tahu, apalagi saudara penyiar. Walaupun pendengarmu tidak tahu, mereka bisa menganalisa, ini penyiar saya ini lagi marah. Ya, ini penyiar ngomongnya seperti lagi ada kepahitan dalam hati. Ya kan? Dari volume saudara, itu bisa ditebak ini lagi tidak bahagia ini. Jadi waktu saudara sudah ada di depan mikrofon, mau bicara
bebaskan hati saudara dari kepahitan. Amin. Mengapa? Pelajaran ini baik-baik. Dari segi ilmiah, berdasarkan studi, Anda marah 5 menit, imun sistem saudara macet 7 jam, 6-7 jam. Artinya apa? Kalau saudara marah kemarin dan belum dibereskan, selama 7 jam saudara tidak punya hormon kekebalan tubuh. Makanya orang yang sering marah gampang sakit. Kalau tidak percaya buktikan, marahlah 3 bulan. Saudara akan sering mengunjungi rumah sakit dan sering ke apotek. Karena orang yang sering marah, saudara, Anda akan mengalami kesulitan. Nah, persoalannya adalah hidup ini hanya sekali. Kalau saudara isi dengan marah, pahit, yang rugi bukan yang bikin pahit, yang rugi yang menyimpan kepahitan. Kemarin saya membaca sebuah buku yang menarik sekali, dan buku itu mengatakan sekali Anda tidak bersedia mengampuni, Anda sudah terperangkap oleh kuasa gelap. Maka orang yang sering marah-marah dan menyimpan kepahitan rawan kerasukan. Pernah kerasukan? Orang-orang yang gampang kerasukan adalah orang yang suka menyimpan kepahitan. Kalau tidak percaya, saudara-saudara, simpanlah kepahitan dalam hidup saudara. Anda paling mudah kerauhan, kalau orang Bali bilang kerauhan, kerasukan. Itu karena saudara memberi ruang untuk kuasa gelap lebih jauh lagi menghancurkan hidup saudara. Maka hidup sekali jangan pernah menyimpan kepahitan. Amin. Yesus mengatakan ini, ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, saya kasih skill, living skill. Bagaimana saudara bisa membersihkan hatimu dari segala kepahitan. Belajar cuek. Jangan semua perkataan orang Anda masukkan dalam hati. Karena satu-satunya penyebab Anda sakit hati karena Anda makan hati. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata mereka. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata musuh. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata tetangga. Hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman. Jadi kalau diomongin orang, anggaplah angin lalu. Saudara pernah diomongin orang? Pernah. Terus saudara dengar, terus saudara marah. BODOH. Saudara-saudara, sebaik-baiknya Anda dalam hidup, masih ada orang yang tidak suka dengan saudara. Apa kekurangannya Tuhan Yesus? Coba kasih tahu saya. Kekurangan Tuhan Yesus apa? Dia baik, saudara-saudara, menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang lapar dikasih makan, yang kerasukan dibebaskan, dikasih pengajaran yang baik. Apa kurangnya Tuhan Yesus? Gara-gara menyembuhkan orang di hari Sabat, ada orang yang mau membunuh Tuhan Yesus. Saudara baca di dalam kitab Injil. Nah, ini baiknya Tuhan Yesus, saudara. Saya tidak pernah menemukan ayat di dalam kitab Injil dan mengatakan, maka tersinggunglah dia. Ada ayat di dalam Injil yang mengatakan Yesus tersinggung dan mengatakan waktu dia mikul salib lewat Via Dolorosa, sambil pikul salib diludahi orang, ada yang mencabut janggutnya, ada yang meludahi dia. Kemudian dia berhenti di tengah-tengah mereka sambil menatap wajah mereka dan mengatakan, tunggu pembalasan saya. Tidak ada. Yesus memilih, ya Bapa, ampunilah mereka. Katanya orang yang selama hidup melepaskan pengampunan, tidak ada kepahitan, matinya lebih gampang. Mau mati lebih gampang? Mau mati tersenyum? Mau mati tertawa? Jangan pernah menyimpan kepahitan. Tengok teman saudara, sedikit marah, jangan menyimpan kepahitan. Bilang, saya bisa lihat dari wajah saudara. Apakah saudara hidup dengan kepahitan atau hidup dengan memaafkan? Dari wajah kelihatan. Karena dari hati memancar air kehidupan. Saudara pernah ketemu orang yang bawaannya marah-marah?
sorot matanya, auranya itu sudah kelihatan sekali. Orang yang menyimpan kebencian ketahuan, saudara. Dan suaranya itu bisa terdengar. Kalau saudara pagi-pagi mengatakan, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan mengenai mengasihi. Orang tidak percaya dengan apa yang saudara katakan. Dari intonasi saudara, mood saudara, bisa ditebak Anda tidak mengasihi orang. Walaupun mulut saudara ngomong mengasihi. Bertobat. Amin. Yang ada yang berkata, orang yang menyimpan kepahitan itu seperti ada orang yang sedang minum baygon, kemudian setelah minum baygon, dia mengharapkan tetangganya lewat yang mati. Mati kau sekarang, mati kau sekarang. Yang mati bukan yang menjual baygon atau yang membawa baygon. Yang mati yang meneguk baygon. Yang akan celaka bukan yang bikin marah, yang menyaksikan Anda marah, yang membuat Anda cepat mati dan celaka adalah karena Anda sendiri yang menyimpan kemarahan. Berkali-kali saya mengatakan, mungkin di kata bijak saudara mendengarkan. Kalau saudara digigit ular, ada dua pilihan. Saudara pergi ke dokter mengeluarkan racunnya, atau saudara ambil parang kejar itu ularnya. Saudara pilih yang mana? Itu bijaksana. Ya kan? Yang bebal, kata kitab Ayub, orang bebal mati karena sakit hati. Daripada saudara kesana kemari nyanyi sakitnya tuh di sini, bodoh, segera memaafkan. Iya kan? Lebih baik Anda memaafkan dan membiarkan dirimu bebas dari kepahitan sehingga hidup ini akan jadi enak sekali. Amin. Sudah memaafkan dia? Sudah memaafkan dia? Apa bukti bahwa saudara sudah memaafkan dia? Apa bukti bahwa saudara memaafkan? Kasih tahu saya. Kalau ingat wajahnya, ya saudara tidak ambil pesuk kemudian tusuk-tusuk fotonya. Saudara pernah membenci seseorang? Ada orang saking bencinya dengan mantan kekasihnya, ketika lihat orang yang mirip dengan dia gemetar. Padahal hanya kumisnya yang mirip. Hidup ini hanya sekali. Jangan pernah menyimpan kepahitan karena kepahitan akan menghancurkan hidup saudara. Amin. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Belajarlah mengampuni. Yang kedua, poin yang kedua ini menarik. Waktu Yesus mengucapkan kata-kata, ya Bapa ampunilah mereka. Adakah para algojo, murid yang mengkhianati, orang-orang yang selama ini membenci dia datang minta maaf? Saudara-saudara, ini kebenaran. Jangan pernah menunggu orang minta maaf baru saudara memaafkan. Telat. Saudara, kita semua sebagai manusia kadang-kadang kita mengatakan sebelum dia minta maaf, saya tidak akan memaafkan. Saya mau lihat dulu dia. Kalau dia sudah celaka dihajar oleh Tuhan, baru saya memaafkan. Kalau dia sudah bayar utangnya, saya baru memaafkan. Nah kalau dia tidak bisa bayar utangnya, kalau dia tidak datang minta maaf kepada saudara, kalau dia sudah pindah ke lain hati dan menikah dengan orang lain, saudara mau apa? Simpan kemarahan sampai mati, BODOH. Jadi tidak ada satupun orang yang datang minta maaf kepada Tuhan Yesus, termasuk 12 muridnya yang menyangkali dia. Tidak ada satupun yang datang minta maaf. Tidak ada satu algojo Romawi yang baru mencabuk atau memukul atau melukai dia yang datang minta maaf. Tidak ada. Justru Yesus sedang menyaksikan mereka membuat undian untuk membagi pakaiannya. Saudara tahu bahwa setiap ibu akan membuat jubah yang tidak dijahit.
Dan itu adalah jubah yang utuh ditenun oleh ibunya, diberikan untuk anaknya yang sudah menjelang dewasa. Itu jubah kebesaran kalau boleh dibilang. Jubah resmi yang ditenun oleh tangan ibunya sendiri. Dan di depan mata ibunya yang sedang tercabik-cabik karena jubah buatannya sedang diundi oleh tentara-tentara Romawi. Yesus menyaksikan itu dan di tengah-tengah penyiksaan itu Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah. Tidak ada yang datang minta maaf. Jadi jangan pernah memaafkan menunggu sampai orang minta maaf. Telat, belum tentu orang mau minta maaf. Hari ini orang-orang yang menyakitkan Anda belum tentu minta maaf kepada Anda. Kalau saudara nunggu, nanti kalau sudah datang minta maaf saya akan maafkan, telat. Iya kalau dia minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kepada Anda, sampai kapan Anda akan menyimpan kepahitan? Kalau saudara menunggu, saudara yang akan rugi. Jangan-jangan saudara mati duluan daripada orang yang membuat kesalahan kepada Anda. Gara-gara Anda tidak bisa memaafkan. Berapa banyak orang yang akhirnya mengizinkan kepahitan, kebencian, merusak pernikahan mereka, merusak bisnis mereka, merusak pelayanan mereka, gara-gara skill ini tidak Anda miliki. Memaafkan tanpa menunggu orang minta maaf. Saudara, carilah itu penyanyi yang mengatakan, mengapa tiada maaf, kasihan dia. Sampai hari ini dia belum dapat maaf. Ya kan? Dulu ada Ati CB menyanyikan lagu itu. Maafkanlah daku, maafkanlah bila. Kasihan saudara. Belajarlah memaafkan tanpa orang lebih dahulu minta maaf. Pasti otak saudara main ini. Kok enak Pak? Saya ini sudah disakiti berkali-kali. Kalau saya terus memaafkan, orang Jawa bilang, dia akan ngengkrak-ngengkrak nanti. Akan tambah memperlakukan saya dengan tidak baik. Saya ini sudah sabar Pak. Kalau terus saya yang maafkan, nanti dia malah ngelonjak. Bukan. Firman Allah mengajarkan ketika Petrus bilang maafkan 7 kali, Yesus bilang 7 kali 70 kali. Dan Yesus praktekkan ini. Sudah memaafkan dia? Sudah. Sudah memaafkan dia? Sudah. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, bukti bahwa saudara sudah memaafkan apa? Pernah dilukai orang? Pernah diomongin orang? Pernah disakiti? Sudah memaafkan? Sudah. Buktinya apa Pak? Lebih damai sejahtera. Jadi gini, to forgive artinya let it go. Let it go. Let it go. Send it away. Yang membuat Anda sengsara itu karena rasa dendam. Mau balas dendam. Yesus sudah mengatakan hendaklah kamu saling mengampuni dan serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Kalau saudara taat kepada firman, bagianmu adalah mengampuni. To forgive. Nah saudara, soal balas membalas itu bagiannya Tuhan. Karena kalau saudara yang balas dendam, urusannya jadi tambah runyam. Ya kan? Kebanyakan kita kan mungkin pakai hukum yang pernah diucapkan di Alkitab, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang Jawa bilang sahur, utang pati, sahur pati, utang nyowo, sahur nyowo. Pokoknya kalau saya belum balas dendam, arwah nenek moyang saya belum lega di surga sana. Dendam itu namanya dendam kesumat. Ya. Orang yang menyimpan dendam, aduh saudara,
kasihan. Saudara-saudara, apa susahnya mengampuni? Let it go. Apa let go? Jadi biarkan keinginan untuk membalas dendam serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang melakukan bagiannya. Dan kalau Tuhan yang melakukan bagiannya, pasti tetap sasaran dan selalu ada pembelajaran. Daripada saudara mengatakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Tetapi kalau boleh Tuhan, kasih dia pelajaran. Pelajaran yang dikasih oleh Tuhan dengan pelajaran yang saudara ingin kasih kadang-kadang beda. Iya kan? Saya mau mengajak saudara, sebelum Anda meninggalkan dunia ini, belajarlah mengampuni. Kebenaran yang ketiga, buat saudara-saudara yang sulit mengampuni. Ada orang-orang yang sulit sekali mengampuni. Setiap kali ngomong selalu diingat-ingat lagi. Pernah mendengar orang mengatakan, kamu ya sudah 430 kali melakukan kesalahan yang sama. Pernah mendengar itu? Dia ingat-ingat dulu. Dulu masih ingat, waktu kita masih kecil kamu pernah pukul saya. Masih ingat, waktu kita umur 12 tahun, kamu yang ngajak saya mencuri nangka tetangga tuh. Saudara ingat semua satu-satu kesalahan orang. Ngapain saudara ingat-ingat kesalahan orang? Belajarlah untuk mengampuni. Dan saudara-saudara ini penting sekali. Kalau Anda tidak punya skill ini, saudara akan dibilang bodoh oleh Alkitab karena suka menyimpan kepahitan. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang. Bersihkan hatimu dari semua itu. Karena apa saudara-saudara? Pada akhirnya yang menderita, yang mengalami akibatnya mau diberkati atau tidak adalah saudara sendiri. Jadi jangan pernah dalam hidup ini saudara tidak mau melepaskan pengampunan karena saudara gengsi. Jadi tolong waspadai ego saudara. Yang membuat saudara tidak mau mengampuni karena ego. Kalau saya mengampuni nanti mereka bilang apa, ya kan? Yang membuat saudara marah itu ego saudara. Jadi kalau saudara tidak punya kemauan untuk mengampuni, dengar baik-baik, Anda yang akan dirugikan. Saya tidak bisa mengampuni. Bagi Anda yang tidak bisa mengampuni, duduk di kaki salib, belajar dari Tuhan Yesus. Salib bukan hanya tempat untuk meminta pengampunan, tapi salib juga tempat yang paling baik belajar mengampuni. Amin. Sudah mengampuni dia? Saya mau tanya kepada Anda ya, kalau saya minta hidup saudara diputar lagi, seperti video, diputar lagi dari awal, mungkin umur 4 atau 5 tahun waktu saudara sudah mulai mengingat, adakah bagian-bagian di mana saudara tidak mau lihat? Saya tidak mau lihat ini, saya tidak mau lihat wajah orang ini, saya tidak mau lihat orang ini. Kalau ada, artinya masih ada bagian-bagian dari hidup saudara yang menyimpan sakit. Nah, kalau itu ada, setiap kali saudara mengingat, mengenang, saudara masih ada sakit hati, saudara yang kasihan, sebaiknya segera dibereskan. Ini contoh. Saudara diputuskan di Pantai Kuta 20 tahun lalu. Kalau sampai hari ini setiap kali mau lewat Pantai Kuta saudara gemetar. Kemudian terbayang wajahnya dia, kata-kata terakhir yang dia ucapkan, kemudian saudara marah, keringet dingin keluar, emosi saudara mulai jadi negatif, Anda belum beres. Sampai kapan? Ya kan? Saya mau hidup ini sekali, belajarlah dari Tuhan Yesus. Memaafkan tanpa menunggu orang minta maaf. Dan gunakan salib sebagai standar terbaik. Bersihkan hatimu sebelum mati, lepaskanlah pengampunan. Amin. Saudara mau lihat orang yang sudah hatinya bersih, tidak lagi ada
kemarahan, tidak ada lagi kepahitan. Lihat sorot matanya, lihat kata-katanya, lihat auranya. Orang yang paling bahagia adalah mereka yang tidak pernah menyimpan kesalahan orang. Tidak pernah menyimpan dendam. Belajar dari Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan apa? It is finished. Setelah dia menyerahkan atau mengampuni, dia mengatakan sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya dengan mudah. Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudara, kita semua akan mati. Ini bukan obatan. Tengok teman saudara, kamu juga akan mati. Bilang, kamu juga akan mati. Alkitab mengatakan kita akan mati. Pertanyaan saya, ini ada pilihan. Saudara mau mati tertawa, mati tersenyum, dan mengatakan sudah selesai. Saudara senyum, kemudian roh saudara diangkat ke surga, atau saudara kesulitan. Karena setiap kali mau sudah selesai, ternyata belum selesai. Masih ada orang-orang yang saudara ingat, pokoknya sebelum saya mati. Saudara-saudara, lebih baik engkau mati tersenyum daripada mati lidah keluar, mata melotot gara-gara kepahitan, memikirkan orang-orang yang selama ini bikin pahit.